Kabut menggantung rendah di lembah sunyi, di sebuah lembah yang terpencil di jantung Jawa Tengah, seolah menyelimuti desa kecil bernama Sumbing dengan selubung kesunyian abadi. Di desa itu hiduplah seorang wanita bernama Ratna Ayu, seorang guru sekolah dasar yang baru saja kehilangan suaminya, Bambang, dalam sebuah kecelakaan tragis. Kematian Bambang menghancurkan Ratna, meninggalkan luka yang begitu dalam hingga mengikis semangat hidupnya. Ratna dulunya dikenal sebagai wanita yang ceria dan penuh energi. Kini menjadi pendiam dan murung. Ia menarik diri dari masyarakat, menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah kayu sederhana mereka, menatap kosong ke arah sawah yang menghijau, atau membaca buku-buku tua yang ditinggalkan oleh Bambang. Buku-buku itu berisi catatan tentang cerita rakyat Jawa, mitos kuno, dan legenda-legenda yang terlupakan. Desa Sumbing sendiri menyimpan banyak cerita. Konon, lembah itu dulunya adalah tempat keramat, dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan roh-roh luhur. Penduduk desa percaya bahwa jika seseorang berada dalam keadaan jiwa yang lemah, mereka akan lebih mudah terpengaruh oleh kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Pak Karto, tetangga Ratna yang juga merupakan tokoh yang disegani di desa itu, seringkali mencoba menghibur Ratna, tetapi usahanya selalu sia-sia. "Ratna, kamu harus kuat. Bambang pasti tidak ingin melihatmu seperti ini," ujarnya suatu sore, sambil menyerahkan sepiring kue apem, makanan tradisional yang sering dipersembahkan kepada leluhur. Ratna hanya tersenyum tipis. "Terima kasih Pak Karto, tapi rasanya hampa sekali, seolah-olah separuh jiwaku ikut pergi bersamanya." Pak Karto menghela napas. Ia khawatir dengan Ratna. Ia tahu betapa dalamnya kesedihan yang Ratna rasakan. Tetapi ia juga takut Ratna akan hanyut dalam kegelapan, terjerat oleh kekuatan mistis yang tersembunyi di lembah sunyi. Beberapa minggu, beberapa bulan berlalu. Ratna semakin menarik diri dari dunia luar. Ia berhenti mengajar, menolak semua tawaran bantuan dari teman-teman dan keluarga dan tetangganya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku-buku Bambang, tenggelam dalam dunia mitos dan legenda. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Ratna menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku lainnya. Buku itu tidak memiliki judul, tapi sampul kulit yang usang dan berdebu. Dengan hati-hati Ratna membuka buku itu. Di dalamnya ia menemukan tulisan tangan suaminya yang ditulis dengan tinta pudar. Tulisan itu berisi tentang sebuah ritual kuno yang disebut tirakat bayangan. Sebuah ritual yang konon dapat menghubungkan seseorang dengan dunia roh. Bambang, suaminya, menulis bahwa ia tertarik dengan ritual itu, tetapi ia tidak pernah berani mencobanya. Tirakat bayangan, ritual untuk melihat yang tak terlihat, berbicara dengan yang tak terdengar, bisik Ratna. Matanya terpaku pada tulisan Bambang. Hatinya berdebar kencang, sebuah ide gila mulai merayap di benaknya. Mungkin jika ia melakukan ritual itu, ia bisa berbicara dengan Bambang, suaminya. Meskipun hanya sekejap,
Mungkin ia bisa mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa suaminya. Meskipun ia tahu bahwa ritual itu berbahaya, Ratna tidak bisa menahan diri. Kesedihannya terlalu besar, keputusannya terlalu dalam. Ia memutuskan untuk mencoba tirakat bayangan. Ritual itu membutuhkan beberapa persiapan. Ratna harus mencari bunga melati putih, 7 batang lilin, dan sepotong kain kafan. Ia harus melakukan ritual itu di tempat yang sepi dan gelap pada malam bulan purnama. Dengan hati-hati, Ratna mengikuti instruksi yang tertulis di buku Bang Bang. Ia menyalakan lilin itu, menabur bunga melati di sekelilingnya. Ia membungkus dirinya dengan kain kafan. Ia memulai membaca buku mantra-mantra kuno yang tertulis di buku itu. Suaranya bergetar karena ketakutan dan harapan. Saat ia membaca mantra terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitarnya menjadi dingin dan bau harum bunga melati semakin kuat. Bayangan-bayangan mulai menari di dinding dan suara-suara bisikan terdengar di telinga. Ratna merasa seolah-olah ia terlepas dari tubuhnya, melayang di atas tanah. Ia melihat dunia di sekitarnya menjadi kabur dan tidak nyata. Ia merasa seolah-olah memasuki dunia lain, dunia yang gelap dan menakutkan. Di dunia itu ia melihat sosok-sosok aneh yang berkeliaran di kegelapan. Mereka adalah makhluk-makhluk halus, roh-roh leluhur dan entitas gaib lainnya. Mereka menatap Ratna dengan tatapan kosong dan dingin, seolah-olah mereka mengamati dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba Ratna melihat sosok yang familiar. Itu adalah Bang Bang. Bang Bang, teriak Ratna berlari mendekat. Bang Bang tersenyum padanya, tetapi senyumannya terasa hampa dan tidak tulus. Ratna, kenapa kamu datang ke sini? Aku merindukanmu, jawab Ratna. Air matanya mengalir deras. Kamu seharusnya tidak datang ke sini, kata Bang Bang, suaranya dingin dan datar. Tempat ini bukan untukmu. Ratna tidak mengerti apa maksudmu. Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, jelas Bang Bang. Sekarang kamu akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Ratna merasa ketakutan. Ia mencoba untuk kembali ke dunianya, tetapi ia tidak bisa. Ia terjebak dalam dunia roh di sekelilingnya oleh makhluk halus-halus yang menakutkan. Ia menyadari bahwa tirakat bayangan bukanlah jalan untuk berbicara dengan orang-orang yang telah meninggal. Itu adalah jalan untuk membuka diri terhadap kekuatan gaib yang berbahaya, dan ia telah melakukan kesalahan fatal. Ratna mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk-makhluk di sekitarnya semakin mendekat, dan ia mulai melihat detail yang mengerikan. Mereka kecil, kurus, dan dengan kepala besar dan mata yang kosong. Kulit mereka pucat, kehijauan, dan tubuh mereka tampak basah kuyup, seolah-olah baru saja keluar dari air. Mereka adalah tuyul. Bang Bang, atau lebih tepatnya sosok yang menyerupai Bang Bang, berdiri di antara mereka, mengawasi Ratna dengan tatapan dingin. Selamat datang di alam kami, Ratna Ayu, ucapnya. Suaranya bergema seperti gemersik di daunan kering. Sekarang kamu adalah salah satu dari bagian kami. Ratna mengguncangkan kepala dengan panik. Tidak. Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Aku ingin kembali. Terlambat, jawab sosok itu menjawab. Setelah kamu melakukan tirakat bayangan, kamu telah membuka dirimu terhadap energi kami. Jiwamu telah terikat dengan alam ini. Tuyul itu
mulai mengelilingi Ratna, menyentuh kulitnya dengan tangan kecil dan dingin. Mereka dengan terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh Ratna, melemahkan kekuatannya. Ia mencoba untuk melawan, tetapi ia terlalu lemah. Kekuatan gaib tuyul-tuyul itu terlalu besar. Mereka menariknya ke dalam kegelapan, ke dalam pusaran energi yang tak terlihat. Ratna merasa seolah-olah tubuhnya terpecah-pecah, jiwanya tercabik-cabik. Ia melihat sekilas kenangan tentang hidupnya, tentang Bambang, tentang keluarganya, tentang semuanya yang pernah ia cintai. Kenangan-kenangan itu semakin memudar, seolah-olah mereka menghilang, ditelan oleh kegelapan. Kemudian Ratna menyadari bahwa ia sudah berubah. Kulitnya menjadi pucat, tubuhnya menjadi kurus, dan matanya kehilangan cahaya. Ia mulai merasakan keinginan yang aneh, keinginan untuk bermain-main di lumpur, untuk mencari uang atau membuat kekacauan. Keinginan itu adalah pengaruh dari tuyul-tuyul yang mencoba untuk mengaruhi pikirannya, untuk mengubahnya menjadi seperti mereka. Ratna berjuang melawan pengaruh itu, tetapi semakin lama ia berada di alam tuyul, semakin sulit baginya untuk mempertahankan kewarasannya. Ia melihat tuyul-tuyul lain, anak-anak yang hilang dan terlupakan, yang telah lama terangkap di alam ini. Mereka hidup dalam kesendirian dan penderitaan, menghabiskan waktu mereka dengan bermain-main di lumpur dan membuat onar. Salah seorang tuyul, seorang anak perempuan kecil dengan rambut kusut dan mata sayu, mendekati Rana. "Jangan melawan," bisiknya. "Tak ada gunanya, kamu akan menjadi seperti kami pada akhirnya." "Aku tidak ingin," jawab Ratna, suaranya lemah. "Kamu tidak punya pilihan," kata tuyul itu. "Alam ini akan mengambil segalanya darimu, jiwamu, ingatan, bahkan identitasmu." Ratna semakin putus asa. Ia merasa seolah-olah tenggelam dalam lumpur. Semakin dalam, ia kehilangan harapan untuk kembali ke dunia. Namun, di tengah keputusasaan, Ratna teringat pada Pak Karto, tetangganya yang baik hati. Ia teringat pada kue apem yang sering kali Pak Karto berikan, pada senyum hangatnya, pada kepeduliannya. Ia teringat bahwa Pak Karto adalah seorang tokoh yang disegani di desa, seorang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Mungkin Pak Karto bisa membantunya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ratna mencoba untuk memanggil nama Pak Karto. "Pak Karto, tolong aku." Suaranya terdengar lemah dan bergetar, tetapi entah bagaimana Pak Karto mendengarnya. Di desa Sumbing, Pak Karto merasa gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sebuah energi gelap yang mengganggu ketenangan desa. Ia teringat pada Ratna. Ia khawatir tentang keselamatannya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Ratna untuk melihat keadaannya. Ketika ia tiba, ia menemukan rumah itu kosong dan sunyi. Namun, ia merasakan kehadiran gaib yang kuat di dalam rumah itu. Pak Karto mulai melakukan ritual perlindungan, membaca mantra-mantra kuno, dan membakar rupa. Ia mencoba untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur, meminta bantuan mereka menemukan Ratna. Kemudian, ia mendengar suara bisikan yang lemah memanggil namanya. Suara itu datang dari dalam rumah. Dengan hati-hati, Pak Karto mengikuti suara itu. Ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik lemari. Di dalam ruangan itu, ia melihat Rana terbaring di lantai, dikelilingi oleh tuyul-tuyul yang menakutkan. Pak Karto terkejut melihat pemandangan itu. Ia segera menyadari bahwa Ratna telah terjerat dalam kekuatan gaib tuyul-tuyul, dan ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkannya.
Pak Karto mulai segera melafalkan ayat kursi, ayat dari Al-Quran yang diyakini memiliki kekuatan perlindungan luar biasa terhadap roh jahat. Suaranya menggema dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ruangan itu dipenuhi lantunan ayat suci, menjadi cahaya di tengah kegelapan yang menyesakan. Para tuyul menjerit mundur dari suara itu. Tubuh kecil mereka mulai bergetar. Wujud mereka yang menyerupai bayangan bergetar seperti bara yang hampir padam. Ratna yang masih berjuang melawan kegelapan yang merayap merasa hangat menyelubungi dirinya, menjadi perisai rapuh terhadap dinginnya alam tuyul. Sosok yang menyerupai Bang-Bang menggeram, wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Hentikan dia, teriaknya pada tuyul, namun mereka tampak lumpuh, tak mampu menahan kekuatan dari ayat kursi. Pak Karto terus melafalkan, suaranya semakin kuat seiring berjalan waktu. Ia mulai memercikan air suci ke seluruh ruangan, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Ratna. Air itu mendesis ketika menyentuh para tuyul, membuat mereka menggeliat kesakitan. Sakit yang luar biasa menjalar pada tubuh Ratna, seolah-olah ia sedang dicabik dari dalam. Pengaruh tuyul mulai melemah, namun cengkeraman mereka masih kuat. Ia merasakan ingatannya, kepribadiannya, bahkan jiwanya perlahan mengikis. Ratna, teriak Pak Karto, suaranya penuh ketegangan. Bertahanlah, ingat siapa dirimu, ingat cintamu pada Bang-Bang, ingat keluargamu, murid-muridmu, jangan biarkan mereka mengambilmu. Ratna memejamkan mata erat-erat, berusaha sekuat tenaga menggenggam kepingan masa lalu. Ia mengingat tawa Bang-Bang, hangat pelukannya, kebanggaannya yang ia rasakan saat murid-muridnya berhasil. Kenangan-kenangan itu meski mulai memudar menjadi tali penyelamat. Saat Pak Karto melafalkan bagian akhir dari ayat kursi, cahaya terang menyembur dari kedua tangannya, menyelimuti ruangan. Para tuyul menjerit serempak, tubuh mereka larut seperti asap. Sosok yang menyerupai Bang-Bang mengeluarkan jeritan terakhir yang menyayat sebelum lenyap menjadi kehampaan. Cahaya itu mereda dan Ratna jatuh ke lantai. Terengah-engah Pak Karto segera menghampirinya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ratna, kau baik saja? Tanyanya lembut. Ratna perlahan membuka mata, tatapannya kosong. Ia melihat sekeliling ruangan, mencoba memahami apa yang saja baru terjadi. Pak Karto, apa yang terjadi? Gumamnya. Kau terperangkap, Ratna, jelas Pak Karto. Para tuyul mereka mencoba menguasaimu, tapi alhamdulillah kita memutuskan cengkeraman mereka. Ratna duduk memegang kepalanya. Ia merasa lemah dan bingung, tapi juga merasa lebih ringan. Kegelapan yang selama ini menyelimuti dirinya perlahan sirna, diganti oleh harapan yang rapuh. Aku ingat sedikit-sedikit, katanya dengan suara gemetar. Tuyul-tuyul itu mereka ingin aku membawa ke dunia mereka, melupakan segalanya. Pak Karto mengangguk. Mereka memakan kesedihan dan kesepian. Mereka memangsa yang sedang rapuh. Kau tersesat dalam duka dan mereka membapakkannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Ratna perlahan pulih. Pak Karto terus membimbing dan mendukungnya, membantunya menghadapi duka dan penyembuhan luka batinnya. Ia belajar menerima kematian Bang-Bang, bukan sekedar akhir tapi sebagai sebuah perubahan. Ia kembali mengajar, menemukan pelipur lara dalam tawa dan semangat murid-muridnya. Ia kembali terhubung dengan teman-teman dan tetangganya. Ia menemukan kembali kebahagiaan dalam kebersamaan. Namun pengalaman itu telah mengubahnya. Ia bukan lagi wanita yang ceria seperti dulu.
Ia telah melihat dunia tersembunyi para roh, dan kini tahu bahwa dunia itu selalu mengintai di balik kenyataan. Ia sering mendapat dirinya berdiri di tepi lembah sunyi, memandang lembah yang diselimuti kabut. Ia masih bisa merasakan teriakan samar, bisikan dari alam tuyul, namun ia tak lagi takut. Ia tahu bahwa para roh itu selalu ada mengawasi, menunggu, tapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya, untuk mempertahankan jati dirinya, untuk menjalani hidup yang penuh makna. Suatu senja, saat matahari tenggelam di balik sembunyi, Ratna mengunjungi makam Bambang. Ia meletakkan sebuah setangkai melati putih di atas batu nisannya dan berbicara dengan lembut. "Aku merindukanmu, Bambang," katanya. "Tapi aku takut lagi. Aku belajar hidup bersama rasa sakit ini, menemukan kekuatan dalam kegelapan, dan aku tahu kau selalu bersamaku, dalam hatiku, dalam ingatanku." Saat ia berbalik untuk pergi, ia melihat sosok kecil yang berkilau melayang di antara pepohonan. Sekejap saja, lalu menghilang. Tapi Ratna merasakan yakin bahwa itu adalah Bambang, menjaganya, melindunginya dari bayang-bayangan. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Lembah sunyi tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan kekuatan. Tapi bagi Ratna Ayu, itu bukan lagi penjara. Itu adalah pengingat, ada perjalanan, kehilangan, dan kemenangan atas kegelapan. Ia telah menghadapi dunia tuyul dan selamat meninggalkan bekas, namun tetap utuh